Keluhannya di sini sering sakit, suntik nggak mempan, nanti nyeri, akhirnya mesti dirawat di rumah sakit. Akhirnya di USG dilihat ada pembengkakan empedu, dan empedunya udah banyak cairan lah, jelek, bernanah, dan dia menyarankan untuk diangkat kantung empedunya. Ada saudara yang pernah dirawat di sini juga, angkat kantung empedu. Jadi kita memutuskan di sini, di Rumah Sakit Mandaya, Dr. Emerson ketemunya. Dr. Emerson baik, dia menjelaskan secara detail sih. Ya udah, akhirnya kita percayakan untuk ke Dr. Emerson. Senin pagi operasi, 2 hari kemudian saya boleh pulang. Kita kan laparoskopi ya katanya, 3 lubang gitu, 1 cm kayak segini ya. Di Mandaya, operasi kantung empedu adalah dengan laparoskopik. Kita bisa melihat daerah kantong empedu dengan lebih terinci, sehingga diseksi yang dikerjakan bisa lebih rapi dan bisa lebih presisi. Banyak juga keuntungan-keuntungan laparoskopik yang lain, penyembuhan luka yang lebih cepat, perawatan yang juga lebih singkat. Kalau kantong empedunya sudah infeksi dan ada batu, fungsinya berarti sudah rusak, sudah tidak optimal. Sehingga kalau dilakukan pengangkatan kantong empedu tidak berefek pada pasien. Setelah seminggu setelah operasi sih, aktivitas sih biasa, malah olahraga, main badminton. Seminggu bisa 3-4 kali malah. Saya Christian, usianya 43 tahun, dari Jakarta. Keluhannya di sini sering sakit dari bulan Desember, tapi sakitnya pertama kali sebentar, berapa jam, akhirnya hilang sendiri. Terus berapa minggu kemudian sakitnya seharian, mesti disuntik di dokter umum, baru hilang, pulang biasa lagi. Saya kira kan awalnya asam lambung. Berapa bulan kemudian sakit lagi di sini, suntik nggak mempan, nanti nyeri, akhirnya mesti dirawat di rumah sakit. Akhirnya di USG dilihat ada pembengkakan empedu, dan empedunya udah banyak cairan lah, jelek, bernanah, dan dia menyarankan untuk diangkat kantung empedunya. Akhirnya kita mencari informasi, ada saudara yang pernah dirawat di sini juga, angkat kantung empedu. Jadi kita memutuskan di sini, di Rumah Sakit Mandaya, cari dokternya, Dr. Emerson ketemunya. Dr. Emerson baik, dia menjelaskan secara detail sih, resiko-resikonya, apa yang akan terjadi. Ya udah, akhirnya kita percayakan untuk ke Dr. Emerson. Senin pagi operasi, 2 hari kemudian saya boleh pulang. Kita kan laparoskopi ya katanya, 3 lubang gitu, 1 cm kayak segini ya, 1 cm. Katanya disedot sih, sedot dipotong nih. Pas selesai operasi emang masih sakit, tapi itu cuma 2 hari sih, habis itu hilang sakitnya. Sekarang sih setelah seminggu setelah operasi sih nggak ada sih, udah nggak ada sih. Cuma mungkin masih berasa dikit ya. Aktivitas sih biasa, malah olahraga, main badminton. Seminggu bisa 3-4 kali malah. Sebenarnya bisa, maksudnya tanpa dipotong bisa, cuma resikonya bakal kambuh terus. Awalnya terkena serangan kolik. Kolik itu artinya nyeri yang disebabkan karena sumbatan di daerah kantong empedu. Dari pemeriksaan didapatkan adanya infeksi pada daerah kantong empedunya, yang memperlihatkan dari MRI-nya sudah ada nanah di daerah kantong empedunya. Di Mandaya, operasi kantong empedu adalah dengan laparoskopik, memberikan penyembuhan luka yang lebih cepat, perawatan yang juga lebih singkat. Banyak juga keuntungan-keuntungan laparoskopik yang lain, misalnya dengan zooming gambar ya, jadi kita bisa melihat daerah kantong empedu dengan lebih terinci karena ada optical zoom pada laparoskopik, sehingga diseksi yang dikerjakan bisa lebih rapi dan bisa lebih presisi. Tindakan operasi untuk kantong empedu sendiri biasanya berlangsung sekitar 60 menit sampai 90 menit. Biasanya pasien di rumah sakit antara 1-3 hari. Kalau kantong empedunya sudah infeksi dan ada batu, fungsinya berarti sudah rusak, sudah tidak optimal. Sehingga kalau dilakukan pengangkatan kantong empedu tidak berefek pada pasien. Misalkan orang sininya sering sakit, udah on off sakitnya, nggak tahan, lebih baik ke dokter spesialis yang punya alat USG untuk periksa
sebenarnya di perutnya itu ada apa.